Kami, pelajar SMA Relawan Cerdas Hukum, berjanji tekun dan bekerja keras dalam proses belajar mengajar, menghargai orang tua, guru, dan teman-teman, jujur, tidak mencontek, tidak terlibat dalam tawuran dan tindak kekerasan lainnya, mencegah dan melaporkan tindakan bullying, mencegah dan melaporkan penyalahgunaan narkoba, taat pada peraturan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bacaan deklarasi relawan cerdas hukum telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Saat Palu dikenakan, saya nggak tahu kemana lagi. Saya merasa hukum dan keadilan telah pergi. Dahulu kita ngeri. Sejauh mana kita dengan hukum? Ternyata kita punya hak dan keadilan yang sama. Juga difasilitasi. Kami tidak ingin diskriminasi dalam akses hukum dan keadilan. Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan menghasilkan ketentuan maupun keputusan hukum yang adil untuk mencapai pasar modal dan produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, dan pembangunan ekonomi yang adil dan terintegrasi dalam ekonomi global. Adik-adik yang dari IPS mesti ngerti ekonomi global komposi, ya kan? Nanti kalau nanti tanya ibu guru sama bapak gurunya. Jadi perdagangan bebas sudah dimulai, adik-adik. Mulai Januari ini adik-adik harus siap-siap. Apa saja yang disiapkan dalam menghadapi MEA? Siapa yang sudah siap menghadapi MEA? 1. Bahasa Inggrismu yang secara universal dan diakui seluruh negara dunia harus levelnya minimal berapa? 500. TOEFL 500. Bisa nggak adik-adik? Itu harus disiapkan. TOEFL minimal 500. Harus smart. Smart itu bukan hanya kita pelajaran, strategi, ya, inovatif. Saya nanti nggak akan cerita banyak di sini, tapi bagaimana cara menghadapi MEA. Ya, jadi adik-adik di sini diminta untuk menghadapi itu semua. Kenapa? Karena pengaruh dari luar sudah banyak masuk ke Indonesia. Adik-adik usaha apa yang sudah dilakukan Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia? Karena dalam MEA 2016 ini
Kita harus mampu bersaing dengan negara lain dalam hal apapun, terutama sumber daya manusia kita sendiri. Karena dalam segi fasilitas, mungkin negara lain sudah mempersiapkan dan siap untuk menghadapi penyuluhan seperti ini di berbagai tempat dan tidak pernah penelitian. Salah satunya supaya kita mendapat keadilan, maka pemerintah memberitahukan kepada seluruh masyarakat diberikan bantuan hukum. Ketika kita mendapat bantuan hukum, kita bisa diluruskan apa yang sebetulnya kita luruskan. Masalah hukum apa yang bisa diluruskan? Masalah Nama saya Akbar dari kelas 10 KKI 2. Saya mau bertanya, kalau mau kerja di luar negeri sebagai pemain sepak bola di daerah ASEAN bisa atau tidak? Pertanyaan sangat bagus. Mungkin nanti yang lain bukan hanya jadi pemain bola, mungkin menjadi dokter, semua bisa aja diambil. Jadi kalau memang kita menjadi orang yang berprestasi, nanti juga dari klub-klub atau kesebelasan pastinya akan mengambil. Seperti kita lihat di Madiun, itu ada pemain bola asing tahun kemarin, kalau sekarang sudah nggak ada. Tahun 2012 itu ada 2 pemain dari luar negeri, 2 pemain yang diambil oleh pemerintah kota Madiun. Dari mana ya saya lupa, tapi kok ada 2 orang ya, kebetulan menjadi pemain Madiun, mendukung menjadi Madiun, itu bisa aja. Sekarang mungkin dari Mas Akbar, kalau memang sudah ada potensi menjadi pemain bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari kelas 10 TP1 mau bertanya, bagaimana cara memasarkan produk-produk unggulan kita dalam masyarakat ekonomi yang sehat? Baik, terima kasih. Artinya Mas Andi harus berjuang setidaknya di kabupaten sini dulu. Nanti kalau sudah di kabupaten sudah bagus, pasti juga ada dari pihak perdagangan, Departemen Kementerian Perdagangan untuk mengambil. Dan Mas Andi harus banyak berkomunikasi atau berkenalan dengan investor asing. Makanya tadi komunikasi itu perlu. Sekali-sekali kalau sudah ada orang asing masuk, ngomong, cerita-cerita, berkenalan, nanti dari kenalan, dari komunikasi itu nanti akan ada jalan. Mungkin dia senang produk-produk yang dibuat dari Mas Andi. Mungkin itu Mas Andi yang bisa saya. Perkenalkan, nama saya Yofi dari kelas 10 Teknik Pengelasan 2. Saya di sini ingin bertanya, bagaimanakah cara menerapkan hukum untuk kalangan pelajar, karena pelajar itu agak susah untuk bilangin tentang hukum itu sendiri. Seperti kesadaran untuk berlalu kan susah untuk pelajar. Bagaimana cara menerapkan itu? Terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yofi. Sementara yang saya jawab yang penanya pertama dulu. Jadi cara untuk menumbuhkan kesadaran hukum terhadap siswa-siswa. Mungkin ini ada bagian dari sekolah dengan pendekatan-pendekatan tersendiri untuk melakukan kesadaran hukum. Sebenarnya sekolah itu sudah melakukan, karena di sekolah sendiri sudah ada tim yang namanya BP, Pak ya. Nah, BP. Jadi mungkin dari adik-adik kalau sudah banyak melanggar itu pastinya akan dipanggil ke badan apa Pak? BP. Nah, perkenalkan, nama saya Elin Helina dari kelas 10 Tata Busana 1. Saya ingin bertanya, bagaimanakah cara kita untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat Indonesia untuk taat hukum?
Yang seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia sangat sulit sekali untuk menaati hukum. Anak sekolah adalah citra kita. Kita lihat anak sekolah memang untuk sementara ini kesadaran dalam berlalu lintas memang agak sedikit kita kurang. Kita akui itu mungkin memang dari budaya kita gitu Mas. Tapi kita juga akan mencoba dari diri adik-adik sekalian di sini. Kalau misalnya saya berkendara tanpa helm, itu kalau seandainya terjadi apa-apa, terjadi kecelakaan, pastinya yang akan rugi dari diri kita. Itu dari sisi kemanfaatan. Kalau dari sisi saksi, pasti jelas. Kalau namanya orang berkendara tanpa. Apa keuntungannya bagi negara Asia Tenggara dan bagaimana Indonesia mengantisipasi arus tenaga kerja asing yang berada di Indonesia? Coba di awal gimana? Apa keuntungannya bagi negara Asia Tenggara dan bagaimana Indonesia mengantisipasi arus tenaga kerja atau asing? manfaat dari banyak sekali Mas manfaatnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, dari sisi mungkin produk, jasa, tenaga kerja dan yang lain, bisa antara 10 negara ini bisa melakukan kegiatan tanpa prosedur yang sulit. Mungkin kalau dulu agak sedikit dibatasi untuk tenaga kerja, sekarang tidak. Mungkin Mas Sofyan mau bekerja ke sana dulu dengan prosedur yang agak sulit. Sekarang kalau memang punya keahlian, itu negara sana juga akan mengambil dengan prosedur tidak terlalu sulit. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Bagaimana Indonesia? Seperti tadi, kita harus berani bersaing. Tanpa itu kita seperti yang saya sampaikan, kita akan menjadi penonton dari jasa sendiri. Misalnya jasa angkutan misalnya, ternyata angkutan ini nanti bisa dipegang oleh asing. Kita orang Indonesia hanya memakai, tapi tidak bisa mendistribusikan hasil kita untuk kepentingan kita sendiri yang dapat orang lain. Suatu contoh misalnya provider XL atau yang lain itu sebenarnya kan banyak sahamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ayu Fitriani dari kelas 10 Multimedia 2. Pertanyaan saya, bagaimanakah strategi atau langkah-langkah masyarakat Indonesia untuk menghadapi MEA? Terima kasih. Mungkin ke depan kelihatannya. Jadi sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi. Itu. Jadi banyak hal Mbak Ayu mungkin saya jawab langsung. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan diberlakukannya MEA ini. Karena sudah kita pahami bahwa MEA ini adalah keterbukaan ekonomi. Jadi setiap peredaran perekonomian di Asia Tenggara ini bisa lebih mudah untuk dilakukan. Jadi salah satu tadi langkahnya adalah dari diri kita. Kalau dari diri kita mungkin tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi membuat potensi diri kita menjadi yang lebih baik, menghindari persaingan dari luar. Terus mungkin kalau yang dari luar, dari sisi usaha, mungkin kuatkan usaha itu. Artinya kita harus berani bersaing juga dengan produk-produk yang dari luar. Kita juga perlu bangga karena produk-produk kita juga sudah banyak yang diekspor, terutama tekstil, karet, minyak. Itu sumber daya alam kita juga sudah cukup bagus, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Kita harus bisa mengembangkan dari sisi ekonomi. Kita harus bisa memperkuat ekonomi kita dulu. Jadi kita harus bisa membuat inovasi. Jangan matok seperti ini aja, misalnya contohnya begitu. Kita jangan berpikir bahwa kita seperti ini aja cukup, tapi kita berpikir ke depan. Kayak apa sih Indonesia ke depan? Dulu Indonesia tidak jarang ada mobil, tapi sekarang ada mobil. Bagaimana kita untuk membuat mobil mungkin terlalu jauh, tapi bagaimana kita setidaknya merawat mobil. Kita menjadi seperti masnya dari mungkin dari teknisi ya, itu kan bisa mengembangkan. Kalau dia punya keahlian, dia akan membuka bengkel besar. Jadi tidak harus dari Malaysia atau dari Jepang sekalipun,
kita bisa membuka bengkel. Itu yang mungkin secara sederhana aja. Jadi pengembangan diri, pengembangan dari usaha dari kita sendiri, dari pemerintah otomatis memberi peluang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat untuk mendorong perekonomian kita semakin maju. Manfaatnya MEA ini sangat besar sekali. Walaupun mungkin dampak juga pastinya ada, karena kita juga kalau tanpa kita menyikapi seperti strategi langkah-langkah tadi tidak kita lakukan, kita hanya menjadi penonton tadi yang saya sampaikan. Mungkin itu Mas Chandra, pertanyaan Mbak, siapa namanya, Mbak Ayu ya? Mungkin itu ada pertanyaan terakhir apa sudah cukup? Saya Novita Kaulandari dari kelas 10 Multimedia 2 dan saya ingin bertanya, apakah arti dari MEA dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia? Sekian dan terima kasih. Masyarakat ekonomi Asia. Itu arti dari MEA. Manfaatnya jelas tadi sudah saya sampaikan ya, banyak sekali, termasuk yang menyangkut perdagangan jasa, pendidikan, tenaga kerja, tenaga pendidik dan yang lain-lain. Itu manfaatnya. Utamanya adalah akan meningkatkan perekonomian secara global. Kita kalau mengikuti MEA, membuka MEA, tapi kita nanti ekonomi akan menurun, pastinya kan kita punya rugi. Gitu. Jadi banyak manfaatnya. Dari sisi ekonomi yang pasti itu banyak. Mungkin itu Mbak jawaban sementara. Terima kasih. Mungkin